Dulu datanya adalah jumlah penduduk, PDRB dan PDRB per kapita. PDRB per kapita kan menghitungnya adalah ini PDRB total dibagi dengan jumlah penduduk. Kalau di dokumennya belum ada PDRB per kapita ya dihitung sendiri, tinggal ini dibagi jumlah penduduk. Data yang dibutuhkan ya. Semua di kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka ya pasti ada data ini, tabelnya dalam bentuk tabel. Kemudian YI per Y. YI per Y itu kan tadi ini ya, pendapatan per kapita region bagi nation, berarti YI-nya ini berarti kecamatan mana ini? Kecamatan Moga dikurangi Y-nya itu pendapatan Kabupaten Pemalang, ya kan? Sampai sini ada yang bingung tidak? YI kurangi Y berarti pendapatannya kecamatan, pendapatan per kapita Moga dikurangi pendapatan per kapita Pemalang. Kalau ini berarti apa ini? Dapat dari mana ini YI kurangi Y-nya? Pendapatan per kapita Warung Pring kurangi pendapatan per kapita Pemalang. Seterusnya ya. Kok angka ini ada minusnya? Minus ini artinya berarti pendapatan kecamatan Warung Pring sama pendapatan Kabupaten Pemalang besar mana ini? Kalau minus, hasilnya minus, besar mana? Besar Pemalang ya. Besar Pemalang kalau minus hasilnya. Jadi ya logikanya yang kecamatan-kecamatan itu yang minus-minus pendapatannya lebih rendah daripada rata-rata kabupaten. Jadi kemungkinannya banyak orang miskinnya itu di kecamatan-kecamatan yang minus, ya kan? Terus hasil dari ini dikuadratkan, ketemulah ini. Ini cara menghitung indeks Williamson ya. Terus FI per NFI itu jumlah penduduk, ya kan? Jumlah penduduk dari kecamatan mana ini? Moga dibagi jumlah penduduk dari Kabupaten Pemalang. Nah, ketemu FI per N-nya. Jadinya ini dikali ini, ketemunya ini 0,099. Akhirnya IW kan tadi rumusnya jumlah ya. Ininya dijumlah, ini dijumlah bagi Y. Akhirnya ketemu 0,281. Ini dijumlah semua, kemudian diakar, terus ketemu IW-nya ini 0,281. Berarti walaupun ada kesenjangan tapi termasuknya ya ini termasuk apa kalau di sini klasifikasinya disparitasnya rendah kalau mengacu yang di sini. Disparitasnya rendah. Ya bagus, berarti Kabupaten Pemalang bisa meratakan pendapatannya. Jadi nanti ada perhitungan lebih lanjut lagi melalui LQ, Shifter, terus Classen dan lain-lain. Ini pertama indeks Williamson dulu. Terus kita tingkatnya provinsi misalnya DIY dengan rumus yang sama. PDRB, terus PDRB per kapitanya. Tadi dapatnya dari mana rumusnya PDRB per kapita? Apa? Rumusnya PDRB per kapita adalah PDRB ini dibagi jumlah penduduk. Nah, ini dibagi ini hasilnya 4,4 ini. Terus Y itu apa? Jumlah PDRB per kapita di Provinsi DIY.
FI per N-nya ini jumlah penduduk ya, FI jumlah penduduk dari kabupaten, tiap kabupaten dibagi jumlah penduduk dari provinsi DIY. Kemudian ketemu indeks Williamson-nya. Ini hanya contoh ya, bukan data real tapi hanya contoh. Terus indeks Williamson per sektor itu juga bisa ya. Misalnya ini per pertanian, dihitungnya hanya yang pendapatan PDRB sektor pertaniannya saja. Nah, dengan rumus yang sama di tugas kalian itu berapa indeks Williamson-nya. Terus dibagi indeks Williamson provinsi juga bisa, sektor jasa juga bisa, tinggal angkanya saja yang dimainkan sektor-sektornya. Terus tipologi Classen. Tipologi Classen itu untuk menghitung komoditas prioritas atau unggulan suatu daerah. Acuannya adalah ya sama PDRB per kapita. Jadi nanti bisa ketahuan sektor apa yang menjadi unggulan, menjadi prioritas di suatu daerah dibandingkan daerah lainnya. Itu untuk mengetahui perekonomian suatu daerah posisinya di mana.